Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-111. Sudah 111 pekan saya upload segmen ini, yaitu insya Allah setiap Senin jam 19.30 saya upload studi kasus. Jadi kita bisa lihat sama-sama tokonya apa yang dibedah, cuma dari sisi front end aja atau dari sisi depannya aja. Jadi kita studi kasus sama-sama, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight-nya, khususnya buat yang punya toko. Dan kadang juga saya nge-live ya tiap Senin, live bedah toko dari seller center, insya Allah kalau lagi pengen aja. Jadi jangan lupa subscribe. Nah, buat yang mau dibedah tokonya, cek aja di ganirozaki.com nih, di bawah sini ganirozaki.com. Di situ ada yang bedah toko gratisan, ada juga yang berbayar. Cek aja di situ. Yang gratisan tinggal daftar aja Google Form-nya. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, insya Allah saya bedah dan saya upload di YouTube ini. Oke, yang masih bedah di video ini, nama tokonya adalah Umi Ataya. Nah, doi jualannya mukena. Ini saya pilih kenapa? Karena saya lagi jualan juga mukena. Jadi saya lagi bikin vlog jualan mukena dari nol loh, dari nol banget, namanya mukena deh, dan alhamdulillah kemarin sama kemarin lusa pecah telur. Jadi udah 2 pesanan, nanti akan saya update di Rabu depan nih. Rabu tanggal, ini kan tanggal 7 ya, berarti Rabu tanggal 9 insya Allah mukena deh yang kelima kalau nggak salah. Vlog yang kelima, alhamdulillah sudah pecah telur, tungguin nanti hari Rabu jam 19.30. Nah, jadi saya pilih karena sekalian saya juga studi kasus buat saya pribadi. Jadi nama tokonya Umi Ataya. Dia kita baca komen dulu ya. Dia komennya kayak gini nih. Ini yang ngisi udah 510 teman-teman. Gak mungkin semuanya saya bedah ya. Dan ini sebenarnya udah dari lama juga sih, dari tahun 2022 apa 2021 ya. Ini nama tokonya Umi Ataya, Umi Ataya, Umi Ataya. Komentarnya kayak gini teman-teman. Saya ingin belajar tentang Sipas Shopee untuk meningkatkan penjualan. WA saya, aduh, jadi ada WA saya nih, hapus aja. Sorry, kasihan nanti banyak yang nge-spam ke dia, ke beliau. WA saya bla bla bla, saya produsen mukena dari kota Tasikmalaya. Oh ya, memang Tasik itu kan kota mukena ya, kota mukena, kota gamis. Jadi banyak banget pengrajin mukena di Tasik sama gamis. Jadi gamis dan mukena. Nah, kalau komentarnya soal Sipas, ya Sipas memang bisa meningkatkan penjualan ya. Sepengalaman itu Sipas nggak gede-gede amat sih, paling banter juga 15-20%. Kalau misalkan Sipasnya retargeting dari orang yang sudah ATC di Shopee ya, 15-20%. Cuman ada orang beberapa kali yang ngejapri ke saya pengen scale up pakai Sipas. Jujur aja saya belum pernah berhasil, saya pribadi belum pernah berhasil. Secara teori memungkinkan. Karena apa? Karena kalau audiensnya di Facebook, di IG, dia di Meta ya, Facebook sama Instagram itu kan luas sekali, dan dalam tanda kutip tidak price sensitif karena kita bisa mainin ini itunya mainin emosionalnya dan tidak membandingkan satu sama yang lainnya. Jadi secara teori pakai Sipas tuh bisa untuk scale up toko Shopee. Cuman saya pribadi belum pernah berhasil, dan pengalaman saya realistisnya tuh Sipas tuh cuma nambah 15-20%. Kalau berhasil, kalau benar, dan sepengalaman saya trafficnya harus tinggi di Shopee-nya. At least minimal ya 100 sehari tuh udah layak untuk pakai Sipas. Belum tentu berhasil ya. Udah layak untuk pakai Sipas tapi belum tentu berhasil. Makin gede trafficnya makin bagus pakai Sipasnya. Sepengalaman saya gitu. Dan cuman 15 sampai ke 25% aja. Itu sepengalaman saya. Jadi silakan untuk masnya ini, untuk si akangnya karena orang Tasik, kalau mau belajar Sipas ya silakan, insya Allah ulik-ulik aja, dan ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Saran saya 15-20% itu udah bagus. Cuman ya secara teori sangat mungkin sih. Secara teori pakai Sipas naikin jadi 2 kali 3 kali itu mungkin karena audiensnya besar. Tapi boncosnya seberapa banyak? Wallahualam. Oke, kita lihat tokonya ya teman-teman ya. Ini dari Instagramnya kayaknya baru ya, 640 followers. Terus saya tadi masuk ke link tree-nya. Ini kita masuk ke Shopee-nya. Kita lihat aja ya, ke Shopee-nya. Nah sebenarnya saya udah jalan-jalan ya. Saya cuma bisa bilang sebenarnya udah keren sih tokonya. Tokonya udah keren, cuman ya, yang jadi masalah dia 8 tahun berjualan, ulasannya 7.900, 8 tahun ya. Toko saya yang utama namanya Baju Yuli, 7 tahun 200 sekian ribu ulasan. Artinya kan jauh banget ya, jauh banget. Antara satu mungkin si akangnya ini baru mulai serius jualan setahun 2 tahun ke belakang mungkin, atau yang kedua
Kalau memang udah serius dari 8 tahun yang lalu, mungkin kurang berani ngiklannya. Mungkin kurang berani ya, mungkin. Karena apa? Karena sebenarnya produknya udah keren. Ini secara visual ya, secara sivitas aja udah keren-keren sih menurut saya. Fotonya bukan yang kaleng-kaleng ya, kelihatan foto studio, pakai model yang cantik. Terus atributnya juga oke-oke semua nih, videonya semua ada. Lalu ada tag pilih lokal, terus judul produknya juga ngikutin kaidah Shopee saat ini, maksimum 100 karakter. Apalagi saya lihat juga terus voucher juga aktif. Nah, ini banyak yang toko yang vouchernya nggak aktif. Saran saya aktif aja, wajib aktif. Meskipun cuma receh, meskipun cuma 1.000 perak, 2.000 perak, yang penting ada, karena itu engagement. Jadi siapa tahu, harapannya gini teman-teman. Orang kan kalau mau belanja terus ada voucher nih, dia klaim aja kan, nggak mikir-mikir gratis ongkir, nggak mikir-mikir ini bagus nggak ya produknya, enggak, ya klaim, tinggal klik klaim. Nah kalau dia udah klik klaim, dia tuh kayak masuk daftar orang yang pernah ngeklaim toko ini, yang suatu saat bisa saja algoritma Shopee atau iklan kita nyasarin dia untuk di retargeting. Jadi voucher wajib ada. Terus chat juga bagus ya, 90% ke atas bagus lah menurut saya. Terus apa lagi? Saya lihatnya sudah bagus. Oh iya, ini paling ini bukan jelek sih, tapi studi kasus buat teman-teman semua ini bagus. Ini saya buka 5 produk terlarisnya. Dia uploadnya ada yang setahun ke belakang. Ini yang terlaris pertama dia ini 6 Maret 2023. Oke, setahun lebih, setahun setengah. Yang kedua terlarisnya ini baru upload nih teman-teman. Itu 4 Mei, sekitar belum 6 bulan. Terus yang ini juga, ini mau kena dewasa, ini kalau nggak salah Mei juga tuh. Ini 4 Mei. Ini 4 Mei, terus yang ini 8 Februari, setahun, dia kurang dari 2 tahun. Lalu yang ini 4 Mei 2024, jadi baru 6 bulan. Ini kok saya bisa tahu ini tanggal uploadnya gimana? Ini pakai toolsnya saya, ini cek aja di ganirozaki.com. Nah, itu jadi untuk ngetahuin suatu produk itu uploadnya kapan. Contoh yang ini nih, yang mana yang tadi agak banyak ulasannya. Nah ini ya, 695 terjual sebulan, dia uploadnya 4 Mei. 4 Mei berarti kasarnya biar gampang 6 bulan yang lalu lah. 6 bulan yang lalu berarti 6 bulan yang lalu sudah terjual 695, berarti sebulan sekitar 100 terjual. Berarti sehari udah 100 sebulan, berarti sehari sekitar 3 terjual. Berarti keren dong, berarti produk kayak gini sesuatu nih. Nah, ini saya juga sesuatu nih, berarti kalau mau upload bikin produk baru mau kena, produk-produk yang mirip-mirip kayak gini sesuatu. Kalau kayaknya nih ke umrohan gitu deh. Mukena dewasa, renda, mewah, jumbo. Jadi mungkin ini target pasarnya orang yang umroh, saya nggak tahu. Cuma ini kan sesuatu. Dia baru 6 bulan sudah terjual 3 pieces sehari, itu lumayan banget. Makin pendek rentan waktunya, misalkan baru sebulan udah 3 pieces sehari kan lumayan banget juga. Lumayan banget malah. Itulah pentingnya tahu tanggal upload kompetitor. Untuk kita R&D kira-kira kurang lebih memperbesar peluang kalau kita launching tuh diterima pasar lebih cepat, karena ini udah ada buktinya. Ini buktinya 5 bulan segitu, mungkin karena pricing-nya murah, wallahu alam. Yang jelas ini bagus karena best sellernya, top 5 best sellernya ada yang di bawah setahun. Karena toko saya sendiri pun susah untuk bikin best seller baru untuk produk yang baru launching setahun ke belakang. Cuman secara teori best seller tuh ya setahun ke atas tuh udah warning lah. Hati-hati nih teman-teman, hati-hati. Jadi ini studi kasus yang bagus, ini toko yang bagus. Kalau toko teman-teman top 5 best sellernya tuh 2 tahun ke atas, hati-hati. Apalagi fashion. Apalagi fashion itu hati-hati betul. Bukan hanya karena tren fashion yang mungkin menurun ya. Yang tadinya suka A, sekarang suka B, bukan hanya itu, tapi si Shopee-nya. Jadi si algoritma kan nggak mungkin suka suatu produk tuh sampai 100 tahun atau selamanya tuh nggak mungkin. Kalau produk ini terus yang disukai oleh algoritma, nggak akan ada seller baru, ya nggak akan bagus buat ekosistemnya Shopee. Jadi dia lagi, yang kaya makin kaya, yang miskin gigit jari. Itu nggak bagus untuk ekosistemnya Shopee. Jadi pasti di rolling. Makanya kalau angka saya tuh yaitu kalau bestseller, top 5 bestsellernya belum ada yang kurang dari setahun udah warning. Saya pun sama, lagi warning nih. Nah toko ini bagus, ada yang baru upload 6 bulan sudah jadi bestsellernya toko tersebut. Udah saya ubek-ubek, jadi ini udah keren sih tokonya. Mungkin kurang berani mungkin ya. Alhamdulillah.
Mungkin si akangnya kurang berani ngiklan mungkin. Terus komentar selanjutnya, hampers mukena. Jadi ini saya nggak tahu bakal berhasil atau nggak. Cuman saya juga kan jualan mukena yang tadi saya bilang, saya bikin vlog mukena deh insya Allah setiap Rabu jam 19.30. Saya udah kepoin brand-brand besar mukena, rata-rata mereka tuh punya produk hampers. Hampersnya tuh antara digabung antara sejadah dan mukena dan Quran. Pokoknya hampers itu sepenglihatan saya kemungkinan besar target marketnya adalah seserahan. Seserahan itu kan bagus ya. Bagus dalam artian tidak price sensitif. Kalau saya pribadi mau ngasih kado ke orang yang tersayang sih, mau yang terbaik dong. Saya nggak mau mencari yang termurah, nggak mau. Saya mau yang terbaik. Misalkan teman dekat saya, teman dekat kuliah nikah gitu, saya mencari yang terbaik. Bukan yang semurah-murahnya, tapi yang ya di atas, ya cukup mahal dikit, tapi masih affordable, masih bisa dibeli. Artinya maulah. Artinya saya nggak price sensitif untuk mencarikan kado kalau teman saya menikah. Itu uniknya target market seserahan, tapi itu teori ya, aslinya nggak tahu. Karena saya lihat brand-brand besar mukena rata-rata ngejual hampers mukena. Sebenarnya ini udah jual, si akangnya ini udah jual nih, gift hampers tapi kotaknya aja. Cobain di mix misalkan sama sejadah, sama Al-Quran, sama apa lagi ya, sama sarung gitu, walau alam. Itu cuma teori aja, sepengalaman saya R&D jualan mukena. Mungkin bisa dipertimbangkan karena brand-brand yang gede melakukan hal itu, berarti ada sesuatu. Itu aja teman-teman, kita ngobrolin apa ya, ngomongin brand ini namanya Umi Ataya. Ini keren nih, nanti saya coba jadi resellernya untuk di mukena deh. Kita lihat. Jangan lupa segmen ini setiap Senin jam 19.30 kita studi kasus kayak tadi aja, sederhana mungkin. Mudah-mudahan ada insight buat teman-teman. Buat yang mau dibedah, cek di ganirozaki.com. Di situ ada tools pamungkas seller. Ada juga cara kalau mau daftar bedah. Dan insya Allah setiap Rabu ada vlog mukena deh. Itu keberjalanan online shop dari nol sampai walau alam kapan. Sekian aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.